Shalom saudara, saya menyambut setiap Bapak, Ibu, saudara yang ada di rumah hari ini. Kita percaya ketika kita datang, menyembah, memuji Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita, Tuhan disukakan. Kita bersyukur sampai hari ini ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita bersatu dalam doa, kita memulai ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami, pertolongan Tuhan yang ada dalam hidup kami. Kami bersyukur hari-hari ini Tuhan terus menjagai kami, Tuhan terus memberkati kami dan keluarga kami. Karena itu hari ini kami mau datang Tuhan, kami membawa persembahan pujian kami membawa persembahan penyembahan kami, ucapan syukur yang datang dari hati kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Di dalam satu nama yang kami kasihi, nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, dalam Filipi 4 ayat 19, firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu di dalam menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kita percaya hari-hari ini, dan saya mengalami secara pribadi di mana ada penyertaan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan yang tidak dipikirkan Tuhan sediakan bagi hidup saya, dan saya juga percaya bagi hidup saudara. Tuhan yang sama, Tuhan yang baik bagi saya, juga Tuhan yang baik bagi saudara. Thank you Jesus. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia, ajaib segala perbuatannya. Segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak
ku agungkan. Kau Allah yang besar, yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat terpesona. Segala pujian kami naikkan bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak, yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau yang layak kami agungkan. Kau yang layak kami tinggikan. Kau Allah yang besar, tiada yang seperti Engkau. Engkau Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Pertolongan kami ada di dalam-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. We worship You, we worship You, Jesus. Hallelujah. Kau yang terima segala penyembahan kami. Hallelujah, hallelujah. Sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Kau, kami tinggikan Engkau. Hidup kami aman di dalam-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu bagi kami. Kami percaya janji firman-Mu bahwasanya kami punya masa depan yang penuh pengharapan. Kami pegang erat janji firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Amin. Saudara, kita mau muji-muji Tuhan. Kita berkata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka seumpama raja wali yang terbang tinggi saudara. Mereka berjalan semakin hari semakin kuat, bukan lemah saudara. Biar setiap kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang terus maju di dalam Tuhan, yang terbang bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kami mau terbang bersama dengan-Mu Tuhan. Yeah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagikan diriku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntut setiap hari. Kami menantikan Engkau, nanti kekuatan baru.
firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang terbang bersama-sama dengan Tuhan. Firman-Mu Tuhan, bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalan-Ku, rancangan-Mu melebihi rancangan-Ku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan, terbang bersama Tuhan saudara dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Terbang bersama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ada hadirat-Mu yang nyata dimanapun Tuhan jemaat-Mu ada. Pagi hari ini dimanapun Tuhan mereka ada Tuhan, Engkau melawat setiap umat-Mu Tuhan. Biar setiap kami boleh mengalami pribadi-Mu Tuhan, kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanyalah hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Hadirat-Mu Tuhan, presence Lord. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan kuasa-Mu tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Keselamatan, terjadi di sini. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, Kau nyata di tempat ini. Kau nyata di sini. Worship You, we worship You, Jesus, Jesus, we worship You. Kau melawat umat-Mu Tuhan. Engkau menjamah setiap hati yang rindu, melawat setiap hati yang haus akan Engkau Tuhan. Dan ketika kami datang kepada-Mu Tuhan, Roh-Mu melawat kami, menjamah setiap kami, memulihkan, menyembuhkan kami, membangkitkan setiap kami. Thank you Jesus. Worship You, worship You, we worship You.
Presence Lord, hadiratmu nyata. Hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus. Saudara, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami. Ajari kami kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Biar kami menjadi orang-orang yang diubahkan. Biar kami menjadi orang-orang yang semakin serupa dengan Kristus. Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar setiap kami Tuhan, hari ini kami menjadi orang-orang yang diubahkan Tuhan. Ketika kami beribadah dan ketika kami selesai beribadah, kami menjadi pribadi yang berbeda Tuhan. Kami bersyukur, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Allah yang maha besar, Allah yang memberkati hidup kami. Kami bersyukur sore hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami melakukan firman-Mu, yaitu melakukan pertemuan ibadah. Dan kami percaya pertemuan ibadah itu mengandung berkat, mengandung kuasa di dalamnya Tuhan. Sebab itu kami bersyukur kalau hari-hari ini kami boleh lagi bersekutu satu dengan yang lain. Dan terlebih mengalami perjumpaan dengan Engkau. Tuhan, kami bersyukur bahwa sore hari ini biarlah Engkau disenangkan dengan pujian penyembahan kami. Dan dari tahta pujian-Mu Engkau memberkati setiap kami dengan kebenaran-Mu. Dan biarlah kebenaran-Mu memerdekakan hidup kami. Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini. Dan kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan yang siap dengan firman mereka katakan amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau hari-hari ini kita boleh lagi melakukan pertemuan ibadah, sehingga kita boleh melihat secara langsung wajah satu dengan yang lain. Bolehkah memberikan senyum satu dengan yang lain? Karena kita tidak boleh bersentuhan secara langsung karena protokol kesehatan. Tetapi saya percaya bukan bicara soal sentuhan secara fisik, tetapi ada kasih Tuhan yang mengalir di antara kita. Amin. Nah, puji Tuhan, hari ini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan tentang dua hal, yaitu ibadah sejati dan pertemuan ibadah. Ini adalah dua hal yang berbeda tetapi saling berkaitan satu dengan yang lain. Hari-hari ini kita harus mengerti kebenaran ini, sehingga apa yang kita lakukan itu bukan lagi hanya sebatas seremonial agamawi, tapi benar-benar kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kekristenan kita. Nah, berbicara tentang ibadah yang sejati Bapak Ibu, tentu kita harus kembali melihat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya percaya sebenarnya hal ini adalah hal yang sudah sering kita dengar, sering kita baca, tapi di tengah situasi hari-hari ini saya mau kembali mengajar dan mengingatkan kita supaya kita mempunyai fondasi yang benar untuk apa yang sedang kita kerjakan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, jadi berbicara tentang ibadah yang sejati itu adalah berbicara tentang hidup kita yang dapat dilihat oleh orang lain. Makanya kata di dalam ayat ini menggunakan kata tubuhmu.
Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu tentu masih ingat khotbah saya tentang ciptaan baru di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Artinya ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka roh kita itu sudah disempurnakan, dipulihkan, dibenarkan 100%. Sehingga kita mempunyai jaminan hidup yang kekal. Itu roh kita. Tetapi yang firman Tuhan katakan adalah ibadah yang sejati itu adalah berbicara tentang jiwa dan tubuh. Karena berbicara tentang ibadah yang sejati yang menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah sebuah kehidupan yang tidak bercacat celah. Kalau Bapak Ibu melihat perjanjian lama, sekali lagi, setiap domba atau lembu yang mau dipersembahkan kepada Tuhan, menjadi persembahan kepada Tuhan, itu harus dipilih yang tidak bercacat celah. Nah begitu juga yang Tuhan mau, hidup kita harus menjadi persembahan yang hidup, dan itulah ibadah yang sejati. Jadi sekali lagi berbicara tentang ibadah sejati, itu berbicara tentang hidup yang dapat dilihat oleh semua orang. Ini bahasa aslinya. Ini bicara tentang tubuh, itu bicara tentang hal yang sangat luas, bukan saja sebagai hiasan, tetapi memang secara harafiah. Apa yang bisa dilihat oleh orang-orang dalam hidup kita. Karena memang firman Tuhan katakan, secara cepat saya mau katakan, di dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan seperti ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, hidup yang memuliakan Bapa di surga melalui perbuatan baik yang nyata dalam hidup kita sehari-hari, itulah ibadah yang sejati, Bapak Ibu. Jadi bicara tentang ibadah sejati, sekali lagi saya mau katakan, itu adalah kehidupan sehari-hari yang dapat dilihat oleh orang lain secara nyata melalui apa? Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita di dalam seluruh aspek hidup kita. Baik itu secara pribadi, di dalam rumah tangga, di dalam bisnis, di dalam pelayanan. Apakah kita dikenal oleh orang lain sebagai orang yang baik? Hari-hari ini kita harus mulai mematahkan dan mengalahkan setiap ungkapan yang orang sering ngomong, orang Kristen sama aja Pak. Kadang ada begitu banyak orang Kristen lebih jahat. Tapi hari ini saya mendorong, karena kita tahu bahwa hidup kita itu adalah ibadah yang sejati, yang harus berkenan kepada Tuhan. Amin. Terkadang seperti ini Bapak Ibu, orang yang mempunyai pemahaman dia harus berbuat baik supaya diselamatkan. Terkadang mereka memang kenyataannya lebih baik dari kita, dari orang Kristen terkadang. Kenapa? Karena mereka menyadari kalau mereka sampai gak berbuat baik, mereka gak masuk surga. Makanya mereka berusaha sekuat mungkin untuk berusaha untuk menjadi orang yang baik, karena punya tujuan masuk surga. Nah seharusnya kan berbanding terbalik dengan kita orang Kristen, harusnya kita sudah menerima anugerah hidup kekal, harusnya lebih mudah untuk kita melakukan perbuatan baik. Yang setuju katakan amin. Makanya di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai yang ke-10, nah ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah ini yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kekristenan kita. Ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka sekali lagi saya katakan, roh kita itu sempurna, dibenarkan, dikuduskan. Tetapi jiwa dan pikiran kita itu harus mengalami terus pembaharuan budi. Kalau Bapak Ibu ingat tadi ayat yang kedua di Roma 12 ayat yang kedua, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna.
Setiap hari, setiap saat dalam hidup kita, kita diperhadapkan pada pilihan untuk memutuskan melakukan hal yang baik atau tidak. Sekali lagi, baik itu di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, di dalam pelayanan kita. Dan sekali lagi ingat, hidup kita ini dilihat oleh semua orang. Ini bukan bicara tentang pencitraan Bapak Ibu, bukan. Tetapi Matius pasal 5:16 tadi katakan apa? Supaya Bapa dipermuliakan. Nah, itulah ibadah yang sejati. Dan ibadah yang sejati itu hanya mungkin terjadi kalau kita melakukan hal yang kedua. Memang Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 39 katakan, ketika kita mendengar firman, terus kita tersentuh hati kita paham kebenaran firman Tuhan tentang Injil, keselamatan secara khusus, maka kita bertobat, terus memberi diri dibaptis, dan firman Tuhan katakan maka Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Yang Yohanes katakan Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Iya. Tapi saya mau katakan Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Kita harus hidup di dalam komunitas yang akan membuat kita semakin hari memiliki karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Jadi saya mau katakan seperti ini, sebagai orang percaya, kalau engkau mau hidupmu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi ibadah yang sejati kepada Tuhan, maka kita harus melakukan yang kedua, yaitu apa? Pertemuan ibadah. Nah, tentu saya tidak bisa menyelesaikan materi khotbah saya sore hari ini karena ini memang berseri. Tapi bulan depan kita akan lebih fokus pada esensi dari pertemuan ibadah. Tetapi kembali seperti apa yang saya katakan tadi, kalau kita mau hidup kita menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan, ya, yang pertama karena ada Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan Paulus kepada jemaat Galatia pasal yang kelima ayat 18 katakan kita harus memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus menundukkan diri sehingga ketika Roh Kudus ingatkan ayo berbuat baik, ya kita lakukan berbuat baik. Masih ingat khotbah saya tentang jiwa kita Bapak Ibu? Ada pikiran, ada kehendak, ada perasaan. Seringkali pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita itu bertentangan dengan firman Tuhan. Sama seperti Paulus katakan kepada jemaat di Roma. Aku sih nggak mau melakukan yang jahat, tapi kenyataannya yang jahat yang aku lakukan. Aku pengen sih melakukan yang baik, tapi kenyataan bukan yang baik yang aku lakukan. Nah, makanya kita butuh yang namanya komunitas untuk saling mengasah, untuk saling menasehati, bahkan untuk saling menegur, untuk kita boleh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Karena firman Tuhan dalam Amsal katakan apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Bagaimana kita bisa berkata aku baik kalau bukan karena ada orang yang mengatakan kita baik? Amin. Beberapa waktu yang lalu saya tulis sebuah quote gini. Untuk mengetahui kita baik atau tidak, kita butuh orang lain. Amin. Masalahnya banyak orang gak butuh orang lain, tapi dia merasa dia baik. Merasa baik belum tentu baik. Kan kita yang merasa kita udah baik. Yang harusnya merasakan dan melihat secara nyata kita baik atau tidak siapa? Orang lain. Komunitas kita, orang yang ada di sekeliling kita setiap hari. Makanya untuk menjadikan kita baik atau tidak baik, kita butuh orang lain. Kita nggak perlu ngomong kita baik, tapi kalau kita melakukan kebaikan, orang akan menilai dan melihat kita sebagai orang yang baik. Amin. Tapi kalau mau melihat kita ini orang jahat atau enggak, itu dibutuhkan kesadaran diri sendiri supaya cepat bertobat. Aduh, ternyata aku udah jahat tadi, aku udah berbuat salah nih. Jangan nunggu orang lain tegur. Begitu orang lain tegur, saudara seiman tegur, malah apa? Biasanya malah apa Bapak Ibu? Malah tersinggung. Enggak, karena memang harusnya kalau untuk jahat atau tidak itu harus kesadaran diri kita sendiri, cepat sadar. Nah, jadi sekali lagi berbicara tentang pertemuan ibadah. Nah, Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25 katakan seperti ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Dan saya berharap Bapak Ibu bukan orang-orang yang membiasakan diri untuk apa?
Menjauhkan diri pertemuan-pertemuan ibadah. Amin. Karena ada orang yang membiasakan diri. Tapi firman Tuhan katakan apa? Tetapi marilah kita saling apa? Menasehati dan apa? Semakin giat melakukannya. Melakukan apa? Melakukan pertemuan ibadah, Bapak Ibu. Karena apa? Karena menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, kita sepaham dan sepakat hari-hari ini bahwa kedatangan Yesus kali yang kedua itu udah gak lama lagi. Dan berkaitan dengan kedatangan Yesus kali yang kedua, firman Tuhan katakan, hendaklah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Karena kita butuh supaya kita bertumbuh sama-sama menjadi kuat. Beberapa minggu yang lalu kami sama-sama ikutin seminar tentang akhir zaman. Memang berbicara tentang akhir zaman ada begitu banyak tafsiran, Bapak Ibu. Ada yang percaya pre-tribulation, ada yang middle tribulation, ada yang post-tribulation. Nah, Bapak rohani kita, Kak Edi, mereka sepakat dan sepaham bahwa kita percaya bahwa kita menganut paham post-tribulation. Artinya begini, setiap kita akan masuk yang namanya tribulation. Kita akan masuk yang namanya masa antikris 3,5 tahun. Wow, saya nggak nakut-nakuti Bapak Ibu. Tapi Kak Edi ngomong gini, kan kita nggak tahu ini semua penafsiran mana yang benar, mana yang tepat. Ya sudah lah, nggak usah diperdebatkan. Setiap orang belajar kitab Daniel, semua orang belajar kitab Wahyu, dan mereka punya penafsiran berbeda-beda. Tapi Kak Edi ngomong gini, lebih baik kita persiapkan jemaat untuk memasuki masa itu. Dan kalaupun ternyata yang betul adalah pre-tribulation, artinya sebelum masa antikris kita udah disingkirkan, ya puji Tuhan kita nggak masuk masa antikris. Betul Bapak Ibu? Tapi kita butuh persiapan jemaat kalau memang ternyata adalah post-tribulation. Bahwa kita harus memasuki masa aniaya itu. Nah, bagaimana kita bisa menjadi jemaat yang kuat kalau kita membiasakan diri meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, skala pertemuan ibadah saya singgung lebih dulu sebelum dijelaskan mungkin bulan depan secara detail. Kita sepakat di Pelita Community ada 3 skala pertemuan ibadah kita. Yaitu pertemuan ibadah skala kecil, itu bicara tentang new normal komsel yang sering kita bicarakan sejak bulan Juni yang lalu. Terus new normal ibadah seperti yang saat ini kita lakukan. Terus ada skala besar, itu mungkin celebration. Kalau ada Natal, ulang tahun gereja, mungkin kita ratusan semua orang kumpul semua. Tapi saya nggak tahu apakah itu masih bisa dilakukan. Ya, tapi itu nggak terlalu esensi sebenarnya dalam pertemuan ibadah raya yang sangat besar. Boleh kalau memang diizinkan pemerintah. Kita bersyukur kita mau fokus pada 2 hal. Pertemuan ibadah raya new normal ibadah seperti ini, supaya kita boleh saling melihat, oh ternyata ini saudara seimanku ya, sama-sama jemaat Pelita. Tapi yang mau saya dorong itu adalah di dalam new normal konsel. Karena ada beberapa esensi yang mungkin kalau dalam pertemuan ibadah seperti ini, hal itu tidak bisa diwujudkan. Contoh, 4 pilar dalam pertemuan ibadah itu adalah persekutuan. Nah, kalau kita kan agak sulit persekutuan hari-hari ini. Tadi aja salam aja enggak. Cuma lihat, coba boleh lihat pandang kanan kiri lagi, boleh senyum. Karena bagi saya yang penting ketulusan hati. Walaupun senyum ketutup masker tak kelihatan Pak, tapi mata tidak bisa bohong bagi saya. Orang bisa senyum, nah, tapi hatinya belum tentu senyum. Tapi mata nggak bisa bohong bagi saya. Coba tatap lagi dengan penuh ketulusan hati. Itu mata nggak bisa bohong Bapak Ibu. Makanya nggak ada asar, nggak usah marah. Kenapa gereja nggak ada asar, nggak ada yang nyambut aku? Emangnya siapa yang mau disambut? Kita mau sambut Tuhan di tempat ini, amin. Nah, jadi sekali lagi bicara tentang pertemuan ibadah itu yang harus kita lakukan dengan giat hari-hari ini. Jangan melakukan seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, yaitu justru meninggalkan. Sebenarnya ayat ini kan sudah lama digaungkan berulang-ulang. Kalau zaman-zaman dulu, banyakkan orang Kristen gini, kalau lagi nggak punya apa-apa, lagi bisnis lagi sepi, wah sungguh-sungguh cari Tuhan. Semua pertemuan ibadah dia mau datang, doa puasa dia datang, ibadah pria dia datang, komsel dia datang, ibadah raya kalau perlu 1, 2, 3 dia datang. Nanti semakin bisnisnya semakin berkembang,
Sekali ditanya, kemana kok jarang ibadah? Jawabannya apa Bapak Ibu? Sibuk. Kerjanya nggak salah, tapi ingat Bapak Ibu definisi berkat yang saya pernah katakan. Berkat itu adalah segala sesuatu yang membawa kita dekat dengan Tuhan. Itulah berkat. Kalau pekerjaanmu yang semakin berkembang, bisnismu yang semakin booming, banyak semakin uang yang kau terima, tapi itu membuat engkau semakin jauh dari Tuhan, maaf. Itu bukan berkat Bapak Ibu. Itu kutuk bagi saya, itu pemahaman saya. Karena kutuk itu adalah segala sesuatu yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Makanya seperti yang sering saya katakan, Pak Ishak selalu ngomong ini, khususnya pria. Pria itu kalau nggak punya uang, pegangan Tuhan kuat-kuat. Tapi nanti kalau uangnya sudah banyak, semua mau dipegang. Sampai Tuhan dilepasin, pegang yang lain. Firman Tuhan udah ngomong nggak boleh, nggak apa-apa lah. Ini uang aku, ini punya aku. Tapi saya berharap dan saya melihat wajah-wajah di tempat ini nggak seperti itu, amin. Nah, terus apa lagi? Hobi salah? Enggak, hobi nggak salah Bapak Ibu. Ada yang suka mancing? Silakan mancing. Tapi jangan gara-gara mancing terus meninggalkan pertemuan ibadah. Tadi pagi saya ngomong di ruang Sakura, hari-hari ini hobi goes. Boleh, itu sehat. Kan memang kita harus pola hidup sehat kan? Khotbah saya bulan lalu 4 pilar hidup sehat, salah satunya olahraga. Tapi jangan gara-gara olahraga terus ngomong nggak bisa pertemuan ibadah. Nah, itu nggak boleh Bapak Ibu. Atau ibu-ibu hari-hari ini mulai booming lagi. Hampir di semua medsos saya lihat ibu-ibu lagi hobi apa? Tanaman. Kenapa nggak ibadah? Iya mau siram tanaman Pak. Aduh, yang membuat tanaman tumbuh itu Tuhan Bapak Ibu. Siram tanamannya boleh, jangan gara-gara ngurusin tanaman terus gak pertemuan ibadah. Nah, jadi firman Tuhan katakan jangan kita menjadi seperti beberapa orang yang membiasakan diri menjalankan pertemuan ibadah, jangan. Nah, apalagi situasi hari-hari ini. Ya kita bersyukur khususnya di kota Jambi. Sejak bulan Juni kita kan sudah diberi relaksasi untuk beribadah. Ya mari gunakanlah kesempatan ini. Coba kita berpikir secara nalar sederhana saja Bapak Ibu. Pertemuan ibadah kita ini saya katakan dijamin steril. Ruangan ibadah kita ini selalu disteril. Sebelum dan sesudah ibadah pasti disemprot semua nih, kursi-kursi, handle pintu, semua disemprot Bapak Ibu. Terus kemudian kan kita tadi dari rumah sudah mandi, bersih, ambil baju baru, maksudnya bukan baru di toko, bukan, dari lemari baru untuk pertama kali sore ini kita pakai. Terus kita langsung ke sini kan, nggak ngelayang kemana-mana tadi kan. Terus langsung ke sini, terus dengan rendah hati Bapak Ibu cuci tangan lagi, disiapin cuci tangan. Padahal menurut saya kalau udah cuci tangan, udah sekali salaman sih oke sih sebenarnya, tapi udahlah. Karena protokol kesehatan ya sudah kita cuma salam sehat. Amin. Karena seperti saya katakan tadi, esensi salaman itu bukan soal jabat tangannya, tapi tatapan mata penuh ketulusan dan kasih Kristus. Amin. Nah terus apa lagi Bapak Ibu? Terus kita juga dicek suhu, udah yakin nih sehat semua, nggak ada yang demam. Terus kita duduknya berjarak dan selama ibadah pakai masker. Yang di panggung pakai face shield seperti saya. Jadi artinya nggak ada droplet yang muncrat. Jadi aman, steril. Amin. Nah, terus apa lagi? Kita disarankan memberikan persembahan juga scan QR, beberapa QR yang sudah ditempel nanti bisa scan. Tapi kalaupun ada yang masih pakai amplop, pakai uang juga nggak apa-apa. Nanti paling yang dipercaya untuk hitung, habis hitung cuci tangan lagi. Steril Bapak Ibu. Amin. Nanti pulang diharapkan juga satu-satu. Dan sekali lagi saya katakan tadi, jarak. Makanya kalau sore sih saya percaya nggak ada yang ngantuk ya. Karena kalau ngantuk sampai jatuh, nah itu nggak ada yang sender sebelahnya Bapak Ibu. Jadi ngomong kanan kiri jangan ngantuk kamu ya. Karena ada jarak kan Bapak. Jadi steril, aman pertemuan ibadah kita. Coba kalau di Bantus pertemuan kita juga cuma 1 jam. Terus bandingkan kalau aktivitas kita sehari-hari Bapak Ibu. Kita ketemu dengan orang yang nggak tahu dia itu siapa, dia dari mana, kondisinya seperti apa. Terus kita kalau ke pasar semua barang kita pegang, kita nggak tahu barang itu tadi bekas orang siapa yang pegang, orang itu OTG atau enggak kita nggak tahu.
Atau mungkin ada orang yang nawar sambil nggak pakai masker, muncrat ke situ, kita juga nggak tahu, kita pegang. Terus kita bayar uang, kita terima uang. Wow, sebenarnya lebih rentan hidup kita sehari-hari dibanding dengan pertemuan ibadah seperti ini. Tentu selama kita mengikuti protokol kesehatan. Makanya please, saya berdoa supaya jemaat tidak lagi menjadikan alasan takut. Ya tentu kecuali karena yang usia sudah rentan, kesehatannya terganggu, sesuai protokol kesehatan dihimbau ibadahnya online di rumah saja. Atau yang masih punya anak-anak, ya udahlah gantian lah, ibadah kita sudah ada beberapa kan. Kalaupun belum nyaman dalam skala yang lebih besar, it's okay, nggak apa-apa, ada komsel. Karena kenapa sekali lagi firman Tuhan yang katakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa Bapak Ibu? Karena 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 mulai firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi apa? Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Artinya nasihat untuk kita melakukan pertemuan ibadah, melatih diri kita untuk ibadah itu adalah perkataan yang benar dan patut diterima dan tentunya harus dilakukan. Yang setuju katakan amin. Jangan membiasakan diri dengan apa? Tahyul dan dongeng nenek tua. Ya zaman sekarang sih saya percaya nggak ada lagi di antara kita yang suka dengar hal-hal tahyul, dengar dongeng nenek-nenek tua. Tapi yang hari-hari ini sering kali kadang itu kita dengar atau itu terdengar, atau memang kita tipe orang yang suka mendengar berita dan sebagian besar berita itu adalah apa? Hoax. Yang akhirnya mengintimidasi kita, membuat kita takut. Walaupun saya mendisiplin diri, saya nggak mau ngomong orang takut atau berani. Saya memakai istilah tingkat kehati-hatian orang berbeda. Tapi sebenarnya ya antara takut dan berani tadi sebenarnya Bapak Ibu. Tapi kenapa kita menjadi takut? Terlalu banyak berita yang kita dengar yang simpang siur. Bagi saya penularan virus corona cuma satu, lewat droplet. Ya sudah, seperti yang saya jelaskan tadi, selama kita pakai masker gak ada droplet yang muncrat kemana-mana di tempat ini. Kalaupun ada 1-2 ya nanti disemprot lagi, terus kita ikuti protokol, kita tetap akan sehat. Dan lebih lagi ada perlindungan Tuhan. Dan kalaupun diizinkan, kan ada berita beberapa waktu yang lalu, baru 3 kali pertemuan ibadah offline. Wah, wakil gembalanya, jemaatnya, saya percaya ketularannya bukan di pertemuan seperti ini. Coba kita pikir seperti yang saya katakan tadi, analisa tadi. Gak ada kemungkinan tertular di sini. Pasti dia udah ketularannya di luar. Nah, kita juga punya nilai sepakati. Kalaupun ada, sudah, terus nggak bisa tidur mikirin gara-gara siapa tadi nularin aku ya? Siapa? Nggak usah Bapak Ibu. Ada kasih karunia Tuhan. Bilur Yesus menyembuhkan kita, amin. Tapi saya percaya firman Tuhan katakan Ibrani 11 ayat 6, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan mendapat upah, mendapat berkat. Dan salah satunya tentu berkat perlindungan Tuhan, amin. Nah jadi sekali lagi Bapak Ibu, mengapa kita harus melakukan pertemuan ibadah? Karena berguna dalam segala hal. Dalam apa saja? Paling tidak roh kita menjadi kuat. Karena apa? Karena ada pengajaran firman. Karena firman itu makanan rohani kita, makanan roh kita. Bapak Ibu nanti coba bandingkan lagi setelah 4 bulan hanya online aja sendirian. Kadang istri nggak mau diajak bareng, kadang anak nggak mau diajak bareng, nonton sendirian. Gimana rasanya? Apakah rohnya masih menyala-nyala? Tapi saya berdoa roh Bapak Ibu tetap menyala-nyala, amin. Tapi kalaupun kita diizinkan boleh bersekutu seperti ini dan pertemuan ibadah, wow, itu akan membuat roh kita semakin menyala-nyala, amin. Nah terus jiwa kita akan menjadi kuat. Kenapa? Karena ada persekutuan, ada doa, pujian, penyembahan yang kita lakukan bersama-sama. Nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Ya kalau bagi Bapak Ibu yang ada di rumah online,
Saya mau tetap mendorong, waktu diajak WL, nyanyi-nyanyilah. Jangan sengaja dicepetin. Yang ketawa itu pelaku biasanya. Yang diam sering. Betul Bapak Ibu. Kadang kita merasa tertuduh kayak orang lolo bapaknya gitu. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Saya mendorong kalau Bapak Ibu yang masih ibadah online, tetap lakukanlah dengan sukacita. Tapi kalau yang bisa bertemu secara langsung, kita mau sama-sama angkat tangan menyembah dengan ekspresi kita. Wow, jiwa kita lebih dikuatkan. Amin. Jiwa kita lebih disegarkan. Makanya saya mendorong, yuk kita lakukan pertemuan ibadah. Dan secara khusus saya dorong di komsel-komsel. Jadi bagi Bapak Ibu yang sore hari ini hadir dan belum tertanam di komunitas sel, saya mendorong Bapak Ibu, yuk tertanam di komunitas sel. Bagi Bapak Ibu yang sudah tertanam komunitas sel, coba lihat nih siapa yang belum, yuk ikut gabung komsel aku yuk, supaya kita sama-sama bertumbuh. Amin. Terus tubuh kita juga pasti akan sehat karena ada kuasa Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah pertemuan ibadah. Amin. Dan ada jawaban untuk masalah kita, ada pertolongan dari Tuhan. Dan tentunya ada banyak hal yang kita bisa terima di dalam pertemuan ibadah. Amin. Karena sekali lagi 1 Timotius tadi katakan, ibadah itu berguna di dalam segala hal. Amin. Jadi sore hari ini 2 hal ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Mari biarlah hidup kita menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah sejati. Melalui apa? Melalui hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, taat akan firman Tuhan, hidup di dalam pertemuan ibadah komunitas sel, supaya saling menguatkan, saling meneguhkan, saling menghibur, saling menolong, ada persekutuan yang erat. Nah, dampaknya apa? Nantikan khotbah berikutnya. Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih buat sore hari ini. Biarlah hidup kami menjadi ibadah yang sejati. Hidup kami tidak bercacat celah, bukan saja di hadapan-Mu Tuhan, tapi di hadapan semua manusia. Seperti Rasul Paulus berkata, aku menjaga hati nuraniku di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Begitu juga dengan hidup kami. Kami mau menjaga hati nurani kami tetap murni, dan itu dinyatakan dengan perkataan kami, dengan perbuatan baik kami yang dapat dilihat semua orang dan memuliakan Engkau. Itulah ibadah yang sejati. Dan kami tahu Tuhan itu hanya mungkin terjadi ketika kami memberi diri kami dipimpin oleh Roh Kudus untuk mentaati seluruh kebenaran firman-Mu. Dan kami hidup di dalam komunitas yang akan membuat kami semakin kuat. Kami boleh saling meneguhkan satu dengan yang lain, saling menasehati, bahkan menegur ketika kami salah, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan pertemuan ibadah, ada kasih, ada kuasa, ada mujizat, ada pertolongan yang Kau nyatakan, karena Engkau sendiri Tuhan hadir di tengah-tengah pertemuan kami. Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, kami tahu hidup kami dalam tangan-Mu. Kami tahu tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Kami serahkan seluruh hidup kami. Kami sudah dengar firman, kami sudah ibadah. Sebentar kami pulang. Hantarkan kami dengan damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga. Cinta kasih yang luar biasa dari Kristus Yesus Tuhan kami, berkat dan kasih karunia dari Allah Roh Kudus tercurah atas setiap kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang terima dan percaya sama-sama katakan amin.